Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Kak Dr. Andes Haji Muslih MPD selaku Kamabikus, Kak Muhammad Purnama SPT selaku anggota Mabikus, Kak Muhammad Rafiq SPD selaku anggota Mabikus, Kak Anas Munaji Sarjana Agama selaku anggota Mabikus. Yang kami hormati kakak-kakak pembina Pramuka Gudeg 07, 067, 068, Ambalan Kiai Ageng Mangir, Ambalan Nyai Ageng Serang. Yang kami sayangi adik-adik Dewan Ambalan Gudeg 07, 067, 068, serta adik-adik peserta penerimaan tamu Ambalan Madrasah Aliyah Negeri 2 Magelang. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini tanggal 27 September bertepatan hari Senin kita dapat melaksanakan penerimaan tamu Ambalan baru, insya Allah dengan tiada halangan suatu apapun. Untuk itu rasa syukur tadi marilah kita ucapkan, kita ikrarkan dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga dengan bacaan tahmid tadi dapat menjadikan wasilah lancarnya acara demi acara yang akan berlangsung nanti. Sholawat serta salam semoga tersanjungkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Biqauli Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga kita menjadi umatnya sampai akhir zaman. Amin Allahumma amin. Adik-adik sekalian, pada hari ini kita memasuki hari kedua kegiatan penerimaan tamu Ambalan yang dilaksanakan secara online karena memang tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka penuh. Di sekolah kita pun kita melaksanakan pembelajaran tatap muka baru 30%. Walaupun secara dinas kita mempunyai izin, kita bisa melaksanakan tatap muka 50%. Nah, dalam kegiatan penerimaan tamu Ambalan ini pun kita melaksanakan kegiatan ini 30%. 2 hari online atau daring, nanti 1 hari kita laksanakan secara tatap muka, yaitu besok pada tanggal 28 September 2021, tepatnya hari Selasa. Besok kita bersama-sama kegiatan penerimaan tamu Ambalan. Sebagai puncaknya kita datang ke madrasah secara bersama-sama, semuanya harus hadir. Karena apa? Kalau kita tidak hadir maka kita tidak akan mendapatkan badge kegiatan pramuka. Badge yang dipasang di baju pramuka. Dan tahun depan kalian harus mengulang karena belum mengikuti kegiatan tersebut. Karena kegiatannya bersifat daring, maka kegiatannya juga masih sederhana. Kalau biasanya penerimaan tamu Ambalan ini dilaksanakan dengan perkemahan 2 malam 3 hari. Maka kalau kalian sekarang yang kegiatan secara sederhana ini pun tidak bisa mengikuti kegiatan, maka insya Allah besok tahun depan kalian bisa mengikuti dengan cara berkemah bersama, apalagi yang sudah jangan kemah Nah, nanti kalau kita kemah bersama mengobati rasa rindu kita dengan kegiatan bagi yang mencintai kegiatan pramuka secara PTM, secara luring. Adik-adik sekalian, masih semangat Ya, masih semangat. Oke. Adik-adik sekalian, untuk
materi ke-6 yaitu materi kepenegaan. Setelah tadi kita mendengarkan mengikuti materi struktur organisasi yang telah disampaikan oleh Kak Rizka, maka pada jam ini kita mengikuti kegiatan atau mengikuti materi ke-6 yang berjudul atau yang dengan tema kepenegaan. Sebelumnya sebenarnya sudah kenal semua ya dengan saya ya. Namun tidak ada jeleknya saya kenalkan, nama saya Kak Nurul Istianah. Kalau di dalam pembelajaran tiap hari di dalam KBM saya mengajar fikih dan usul fikih. Khusus untuk kelas 10 ini, khusus kelas 10 ya, saya hanya mengajar di kelas 10 agama. Nah, kalau yang kelas 10 agama tentunya sudah berulang kali ketemu dengan saya. Kalau yang di kelas IPA dan IPS mungkin juga pernah bertemu dengan saya sesekali. Sapalah saya, kalau misalkan kalian pas ke madrasah melihat saya, sapalah saya, karena kalau saya tidak hafal satu persatu dari kalian. Oke, materi kepenegaan akan segera saya mulai. Adik-adik sekalian, beberapa saat yang lalu adik-adik masih duduk di bangku SMP. Dalam kepramukaan kalian masih di dalam tingkat penggalang. Sekarang kalian sudah duduk di tingkat SLTA, berarti kalian sudah naik tingkat. Tingkat apa? Bukan tingkat rumah ya, lantai 1, lantai 2, enggak. Ini tingkat dalam kepramukaan. Kalian kalau sudah duduk di SLTA sudah masuk dalam tingkat penegak. Kalimat penegak itu berasal dari kalimat tegak kalau dalam bahasa Indonesia, mendapatkan awalan pe. Ini berarti maknanya berubah menjadi, kalau tadinya tegak saja sekarang menjadi tegak. Nah, di sini penegak itu diharapkan dapat berdiri sendiri, tegak sendiri dengan kemampuan dan kekuatannya. Di balik itu ada arahan dari orang dewasa. Siapa orang dewasanya? Yaitu para pembina. Perlu diketahui bahwa semua Bapak Ibu guru di Madrasah Aliyah Negeri 2 Magelang ini adalah sebagai pembinanya. Sedangkan Kamabigusnya Bapak Kepala Madrasah, anggota Mabigusnya para Bapak Waka dan Ibu Waka. Sehingga dari arahan orang-orang dewasa tersebut nanti kalian diharapkan bisa berdiri sendiri, bisa mandiri dalam berkegiatan. Berbeda dengan ketika kalian dulu di penggalang maupun di siaga, masih istilahnya masih dituntun dengan para pembina. Untuk sekarang pembina hanya sebagai pengarah. Nah, penegak ini dianggap sudah berani meluaskan sayapnya sendiri. Sayap ini bukan diartikan kalian ini adalah sayap secara benar, namun hanya sayap secara ibarat saja. Kalian punya kekuatan, maka harus dikembangkannya sendiri untuk membuka lingkaran dunia lebar-lebar secara mandiri. Maka dikiaskan dalam upacara saja, upacara pembukaan dan penutupan ketika kalian latihan rutin di hari Jumat itu, kiasannya apa? Yaitu barisannya terbuka dari semua sudut, yakni bersaf satu lurus, di mana pemimpin ambalannya berada di sebelah kanan. Pembina bisa berada di tengah-tengah lapangan upacara, tetapi juga bisa berada di ujung barisan paling kanan. Filosofinya apa? Bahwa penegak itu sudah dibebaskan melihat dunia luar ini. Dan peran pembina dalam membina penegak adalah memberi porsi lebih besar terhadap pemberian dorongan, motivasi dan arahan. Sering disebut dengan tutwuri handayani. Dibandingkan dengan di tengah-tengah menggerakkan, jadi di situ juga pembina menggerakkan, dalam istilah Jawanya ing madya mangun karso, dan di depan memberi keteladanan. Bapak kakak-kakak pembina itu di depan memberi keteladanan, memberi contoh. Nah, ing ngarso sung tulodo. Nah, itu yang dinamakan penegak. Maka
ketika kalian nanti memasuki, sekarang kan baru tamu, ketika kalian sudah masuk ke dalam penegak, kalian sudah diberikan bed penegak, maka kalian harus bisa mandiri, sudah tidak kekanak-kanakan seperti ketika masih penggalang ataupun ketika masih siaga. Materi pokok dalam kepenegaan. Yang pertama adalah ambalan. Ambalan itu apa toh? Ambalan itu sebenarnya adalah bahasa Jawa. Ambal, ambalan. Jadi terus menerus kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh sekelompok orang. Ambalan penegak mengandung pengertian kiasan dasar, yakni kegiatan berbakti dan bersaudara. Ketika kita berbakti maka harus terus menerus, istiqomah, istilah dalam Islamnya adalah istiqomah, dilaksanakan secara terus menerus dalam menegakkan dan mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, nama ambalan ini bisa diambil dari nama pahlawan. Kalau di tempat kita nama ambalan yang putra adalah Kiai Ageng Mangir, dengan yang putri adalah Nyai Ageng Serang. Itu adalah nama pahlawan. Namun tidak menutup kemungkinan namanya diambil dari nama senjata juga boleh, nama dari kerajaan juga boleh, dari pewayangan juga boleh. Tapi kalau di Madrasah Aliyah Negeri 2 Magelang, nama ambalannya adalah Kiai Ageng Mangir yang putra dan Nyai Ageng Serang yang putri. Ambalan yang ideal memiliki markas ambalan, istilahnya adalah markas. Nah, yakni di tempat di mana ambalan itu berkumpul. Markas ini juga seringkali disebut dengan sanggar. Kita punya sanggar. Nanti bagi yang berminat boleh berkunjung ke sanggar. Sanggar kita cukup kecil tapi bisa memuat semua inspirasi. Setiap ambalan ini yang harus dimiliki adalah bendera merah putih, bendera pramuka, bendera ambalan bila ada. Kita ada punya bendera Kiai Ageng Mangir, juga kita punya bendera Nyai Ageng Serang. Bendera Wals, pusaka ambalan, sandi ambalan kita juga punya, pusakanya juga punya, berupa sebuah keris nih. Sandi ambalan kita juga punya, tiang bendera, tali temali, dilengkapi dengan peralatan tulis menulis juga punya. Peralatan memasak insya Allah ada. Nah, besok kalau mau memasak ketika kegiatan perkemahan mau memasak bagi Dewan Ambalan itu sudah ada. Kalau peserta kalau kesemuanya berjumlah 300 sekian ya nanti bawa sendiri-sendiri saja nggih. Serta peralatan perkemahan kita ada namun belum memadai, belum semuanya ketika pinjam di madrasah ada, itu belum. Terus ada juga peralatan-peralatan gugus depan yang lain yang tidak bisa kami sebutkan. Yang kedua adalah sangga. Sangga itu adalah kelompok kecil dalam ambalan penegak, disebut sangga. Anggotanya berapa? Anggotanya 4 sampai 8 pramuka penegak. Satu tenda misalkan itu diisi 8 orang penegak sudah penuh nggih, karena kita tahu penegak-penegak sekarang itu bongsor-bongsor, besar-besar, tinggi-tinggi, apalagi yang cowok-cowok suka olahraga basket, suka olahraga-olahraga yang lain, itu anaknya besar-besar, sehingga untuk memenuhi tenda pramuka penegak juga sudah penuh kalau diisi 8. Oke. Nama-nama dari sangga itu bisa diambilkan dari nama-nama perintis, penegak, pendobrak, pencoba, pelaksana. Kok tidak seperti ketika SD atau ketika siaga, ketika penggalang namanya melati, mawar. Enggak, kalau penegak itu namanya sudah perintis, pendobrak, penegas, pencoba, dan pelaksana. Itu juga mengandung filosofi, mengandung suatu yang apa-apa yang kita ingat dari nama-nama itu. Contohnya misalkan nama sangga perintis ini diambil dari peristiwa sebelum
tahun 1908, di mana pada masa itu bangsa Indonesia masih dalam penjajahan. Bangsa Indonesia baru mulai merintis dan menyatukan kekuatan untuk berjuang demi melawan penjajah. Kita sekarang enak, sudah merdeka, tinggal mengisi, tinggal berbakti, nggih. Nama kedua itu pencoba. Pencoba itu diambil dari peristiwa tahun 1908, tepatnya tanggal 20 Mei. Masih ingat peristiwa apa itu? Coba diingat. Peristiwa kebangkitan nasional, di mana masa bangkitnya semangat persatuan dan kesatuan serta nasionalisme dan kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Itu tidak pernah muncul selama penjajahan 350 tahun. Maka munculnya yaitu pada tanggal 20 Mei 1908. Masa ini ditandai dengan peristiwa berdirinya Budi Utomo. Ini sudah pelajaran SD, pelajaran SMP zaman dulu, kita sudah ingat di luar kepala, tapi jangan terus dihilangkan karena sudah di luar kepala. Nama sangga yang ketiga adalah Penegas. Penegas ini diambil dari peristiwa yang terjadi pada tahun 1928, yakni peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober saat Kongres Pemuda II. Pada saat itulah bangsa Indonesia mulai menyatukan para pemuda di seluruh Indonesia untuk berjuang dan berdiri dari ketertindasan. Nama yang keempat Pendobrak. Nama ini diambil untuk mengingat kita akan perjuangan para pahlawan yang telah berjuang baik dalam kekuatan fisik maupun kekuatan yang lain untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Karena berkat perjuangan ini bangsa Indonesia dapat menikmati kemerdekaannya sampai saat ini. Nama yang kelima adalah Pelaksana, yaitu untuk mengingatkan kepada kita peristiwa setelah tahun 1945 sampai sekarang. Saatnya kita mengisi pembangunan. Sebagai seorang pramuka, maka kita harus mengisi kemerdekaan itu agar perjuangan para pahlawan-pahlawan yang telah gugur mendahului kita tidak sia-sia. Oke, sampai di situ ada yang difikirkan ya tentang gambaran bahwa penegak itu sebenarnya adalah sesuatu yang istimewa karena kita akan berdiri sendiri di bawah asuhan para pembina. Oke, di dalam kepramukaan tidak hanya di dalam juga di Madrasah Aliyah Negeri 2 Magelang tidak hanya ada pramuka atau kegiatan yang ada di dalam madrasah, namun juga ada kegiatan yang berada di luar madrasah yaitu kepeminatan. Kalau memungkinkan adik-adik sekalian ada yang berminat dalam bidang apa gitu bisa ikut dalam saka. Ada 8 saka yang ada. Yang pertama adalah saka bahari. Tapi kalau di Magelang ini saka baharinya tidak ada, nggak ada laut masalahnya. Kalau mau ikut saka bahari ya silahkan ke Semarang atau ke Yogyakarta atau ke tempat-tempat yang lain. Saka yang kedua adalah Saka Bakti Husada, yaitu minat pelayanan kesehatan. Ini bekerja sama dengan rumah sakit, bekerja sama dengan puskesmas biasanya kalau kita mau berbakti di sana. Yang ketiga adalah Saka Bayangkara, yaitu minatnya dalam hukum dan kemasyarakatan. Biasanya kita akan bekerja sama dengan kepolisian baik Polsek maupun Polres. Yang keempat adalah Saka Dirgantara. Minat atau ketika peminatan itu berhubungan dengan keangkasaan. Kita juga tidak ada yang ada di Yogyakarta.
Yang kelima, Saka Kencana, yaitu masalah kependudukan, minatnya di kependudukan, kepenyuluhan kependudukan, berarti hubungannya dengan BKKBN. Yang keenam, Saka Taruna Bumi, ini minatnya dalam pertanian, perikanan, dan peternakan. Yang ketujuh, Saka Tanah Bakti, yaitu minatnya atau peminatan dalam kehutanan, senang keluar masuk hutan ya ini ya. Yang kedelapan adalah Saka Wirakartika, yaitu peminatan dalam kesatriaan darat. Sementara yang ada di Magelang itu adalah Saka Bati Husada, Saka Bayangkara, Saka Kencana, dan Saka Wanabakti. Nanti kalian kalau memang berminat bisa mendaftar ke sana di luar jam pelajaran. Untuk selanjutnya adalah tentang Dewan Penegak atau yang sering kita sebut tentang Dewan Ambalan yang ada di dalam kepenegaan. Di dalam Dewan Ambalan itu didirikan atau untuk berfungsi mengembangkan kepemimpinan dan mengikut sertakan dalam pengambilan keputusan bagi pramuka penegak. Ini dibentuk atau didirikan Dewan Ambalan Penegak, sering disebut dengan Dewan Penegak. Dipimpin oleh seorang ketua, disebut Pradana. Nah, satu kesatuannya adalah terpisah antara putra dan putri. Beberapa struktur yang harus ada di dalam Dewan Penegak. Yang pertama adalah seorang ketua yang disebut dengan Pradana, seorang pemangku adat, seorang kirani. Kalau pemangku adat itu hubungannya dengan kode etik ambalan. Yang ketiga seorang kirani atau seorang sekretaris. Yang keempat adalah seorang bendahara. Kelima, beberapa anggota istilahnya seksi lah. Jadi ada nanti menurut situasi dan kondisi berapa jumlahnya. Yang penting ada satu kesatuan terpisah antara putra sendiri, putri sendiri. Dewan ini dipilih oleh para pemimpin dan wakil pemimpin sangga. Dipilih dari para pemimpin sangga dan wakil pemimpin sangga yang sudah ditunjuk dalam masing-masing sangga. Dewan Penegak tugasnya apa? Yang pertama adalah menyusun rencana, memprogramkan dan pelaksanaan program, serta mengadakan penilaian atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Yang kedua, menjalankan dan mengamalkan semua keputusan Dewan. Untuk apa diputuskan kalau tidak dijalankan? Maka ketika sudah direncanakan, sudah diprogramkan, maka harus dijalankan dan diamalkan. Itu tertuang dalam program kerja. Yang keempat, mengadministrasikan. Nah ini, setiap kegiatan harus diadministrasikan. Harus ada hitam di atas putih. Istilahnya, tulis yang kalian kerjakan dan kerjakan yang kalian tulis. Yang keempat adalah keputusan Dewan dibuat secara demokratis. Diisi oleh semua usulan-usulan, jadi tidak usulan satu orang, namun usulan semua Dewan Penegak. Selain dari Dewan Ambalan atau Dewan Penegak, ada Dewan Kehormatan. Ini adalah spesifik orang-orang tertentu yang memang sudah ditunjuk untuk menjadi Dewan Kehormatan dan sudah dilantik dan diketuai oleh pemangku adat. Tugasnya apa? Yang pertama adalah tugas pelantikan, penghargaan atas prestasi, jasa, dan tindakan atas pelanggaran terhadap kode kehormatan. Peristiwa yang menyangkut kehormatan pramuka penegak dan rehabilitas anggota Ambalan Penegak. Mungkin itu gambaran dari kegiatan kepenegaan, kegiatan penegak yang ada di madrasah
yang ada di Gudep 07067070068. Banyak kata, banyak salah dari saya. Nanti kalau misalkan kalian masih penasaran sekali tentang kepenegaan ini, boleh menghubungi saya, baik dengan cara WA ataupun telepon ataupun langsung bisa ketemu. Ruangan saya di ruangan Wakil Kepala Madrasah, di sebelahnya kelas yang paling ujung, sebelah kamar mandi, biar kalau ke kamar mandi itu cepat dekat ya. Nah, maka boleh nanti langsung menuju ke sana, sebelah web, sebelahnya yang untuk doa. Mungkin dari saya banyak salah, banyak kata, mohon maaf. Kurang lebihnya yang sudah saya sampaikan seperti itu. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.